Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Patrick Widiansyah, NIM 05061542 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Oke, langsung saja. Untuk tugas yang pertama yaitu kita disuruh untuk membuatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan pin. Oke, langsung saja. Untuk praktikum kali ini kita menggunakan Cisco Packet Tracer untuk mengerjakan tugas 3. Jadi nantinya kita akan memberikan IP sesuai dengan nama isinya masing-masing ya. Oke, baik. Kita masuk ke menu config lalu bahasa internet. IP-nya kita isikan 192.168.100 sesuai dengan nama yang telah diberikan. Oke, sudah. Setelah itu close, ganti ke PC 2, config 192.168.100.2. Oke, baik, sudah. Setelah itu kita coba untuk melakukan pengetesan menggunakan ping. Kita bisa melakukan ping di sini, misal di PC 100.1, di mana desktop, masuk ke command prompt, lalu ping misal ke PC 2 192.168.2. Oke, baik, berhasil. Di sini muncul pesan from bla 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 P32 times TTLN, berarti menandakan kita berhasil terhubung ke PC 2. Sebenarnya kita juga bisa melakukan ping di Cisco Packet Tracer selain menggunakan command prompt tadi. Kita bisa menggunakan yang namanya simbol PDU ya. Nah, jadi kita kirimkan pesan dari PC 1 misal ke PC 3, ke PC 2 dulu ya. PC 2. Nanti di sini akan muncul informasi jika di sini berhasil sukses. Lalu dari PC 1 ke PC 3 berhasil. PC 1 ke PC 4 berhasil. PC 2 ke PC 1 berhasil. PC 2 ke PC 3 berhasil. Oke. PC 2 ke PC 4 juga berhasil ya. Berhasil. Oke, baik, berhasil. Oke, berhasil. PC 4 ke PC 1 bisa aman. PC 4 ke PC 2 aman. PC 4 ke PC 3 juga aman. Berarti kita telah sukses melakukan ping ke semua PC dengan sukses. Jadi untuk nomor 1 ini telah selesai. Selanjutnya kita kerjakan nomor 2, yaitu buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke, baik. Jadi untuk topologinya sama, namun di sini kita tambahkan untuk server HTTP ya. Kita tambahkan server di sini. Kita rapikan dulu. Kita ganti namanya, misal
server HTTP. Lalu kita hubungkan dengan kabel dari switch ke servernya. Jika sudah, kita lakukan konfigurasi pada server HTTP. Kita masuk ke menu config, lalu pada pas Ethernet kita setting IP-nya satu segmen ya, berarti 192.168.100 sekian begitu. 192.168.100.5 misal. Jika sudah, kita masuk ke menu service, lalu pada index HTML kita edit, kita ganti teks ini jadi server Oke, baik, seperti ini. Lalu jika sudah, save, yes. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian dari semua komputer, apakah sudah bisa mengakses server HTTP atau belum. Kita uji di PC1 terlebih dahulu. Masuk ke menu web browser. Lalu kita ketikkan IP dari server HTTP tadi 192.168.100.5. Oke, untuk PC1 sudah berhasil untuk mengakses server HTTP ya. Kita lanjut ke PC kedua. Dua 168.100.5. Oke, baik, berhasil. Lanjut ke PC 3. Oke, baik, berhasil. Lanjut ke PC 4. Oke, baik, berhasil. Jadi untuk tugas nomor 2 sudah selesai. Lanjut ke nomor 3, yaitu buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, untuk topologinya sama, namun kita tambahkan satu server lagi untuk atau sebagai server DNS. Jika sudah, kita lakukan konfigurasi untuk server DNS-nya ya. Kita masuk ke menu config, lalu di bagian fast Ethernet kita berikan IP untuk server DNS-nya 192.168.100.100 ya, untuk memudahkan saja. Lalu jika sudah, kita masuk ke menu service, masuk pada menu DNS. Lalu untuk DNS service-nya kita klik on, yaitu kita tambahkan nama domain ya untuk server HTTP kita. Misal di sini saya beri nama sport.com. Lalu untuk address kita isikan IP dari server HTTP-nya 192.168.100.5.
100.5. Jika sudah, kita add, maka akan tertambah di tabel ini ya untuk sport.com-nya. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan pengujian pada masing-masing PC. Kita lakukan pengujian terlebih dahulu. Kita masuk ke menu web browser. Saya lakukan pengujian di PC 3 ya. Di PC 3. Kita masukkan nama domain tadi sport.com. Maaf, sepertinya belum bisa diakses. Oh iya, sebenarnya ada satu langkah lagi yang belum kita masukkan. Kita cek lagi di PC 1. Pada menu config untuk gateway atau DNS ini, default gateway-nya kita kosongin saja. Lalu untuk DNS servernya kita isikan DNS server yang telah kita buat 192.168.100.100. Oke, sudah. Lalu kita close. Masuk lagi di sini di PC 2 config sama seperti tadi. Kita masukkan IP untuk DNS servernya. Oke, baik, sudah. Masing-masing komputer telah saya tambahkan IP dari server DNS. Sekarang kita lakukan pengujian kembali. Masuk ke menu desktop, lalu web browser. Kita akan coba untuk mengakses server HTTP dengan DNS yang telah kita buat di DNS server ya. Sport.com. Oke, baik, berhasil. Lanjut ke PC 2. Sport.com. Oke, baik, berhasil. Sport.com. Oke, baik, berhasil. Lalu pada PC 4, desktop, web browser. Oke, baik, berhasil. Kita setelah melakukan pengujian pada di semua komputer dengan berhasil. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Lakukan perintah berikut: ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Buka web browser akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Buka web browser akses pendelcom dari PC 0, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke. Kita akan buat struktur jaringannya terlebih dahulu. Kita akan melakukan perubahan ya. Oke. Kita akan hapus dahulu.
Baik, kita telah selesai untuk membuat struktur jaringannya seperti di soal nomor 4. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi di setiap perangkat yang ada ini. Pertama kita akan konfigurasi di bagian router terlebih dahulu. Masuk ke menu config, lalu gigabit Ethernet 000. Untuk IP address kita akan set 100 sekian untuk di switch yang pertama. Oke, baik. Jangan lupa untuk status portnya kita on kan. Lalu lanjut di Ether 001. Kita masukkan IP address-nya 92.168.200.1. Nyalakan on. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian switch yang switch 1 ini ya. Mohon maaf, kita ubah dulu namanya ya. Oke, di jaringan switch 1 untuk PC-nya kita set terlebih dahulu IP address-nya satu segmen ya dengan IP yang telah ditentukan dari router tadi. Oke, baik, sudah. Lalu di bagian sini setting untuk gateway-nya kita tambahkan harus dari IP sumber yang ada di router ya. Untuk DNS server kita kosongin dulu. Oke, sekarang kita setting di bagian server pendilcom-nya. pendilcom.com. Kita set terlebih dahulu bagian fast Ethernet. Kita berikan IP 192.168.100.100. Lalu kita setting di service-nya. Kita masuk ke menu index. Oke, baik, sudah, kita save. Lalu selanjutnya di jaringan segmen berikutnya yaitu di 200 titik sekian kita set juga di PC 4. Terlebih dahulu di sini fast Ethernet. Untuk static IP-nya kita berikan 192.168.200.2. Oke. Masuk ke setting, default gateway-nya isi dari IP router. Kita kosongin dulu untuk DNS servernya. Sekarang untuk server ilcom.com ya. Server ilcom.com. Server ilcom.com. Masuk ke fast Ethernet 0, lalu kita set IP-nya 192.168.200.200. Oke, baik, sudah. Setelah itu masuk ke menu service, indeksnya kita edit, kita ganti. Oke, baik, kita save. Setelah itu kita setting untuk server DNS-nya ya. Kita masuk ke menu config, fast Ethernet.
Kita set IP DNS-nya. Seperti ini sudah. Lalu pada bagian service untuk DNS kita nyalakan. Lalu kita tambahkan domain untuk server pendil.com dan ilkom.com. pendil.com. Untuk addressnya 192.168.100.100. Kita tambahkan. Lalu selanjutnya ada server ilkom.com. Addressnya 192.168.200.200. Add. Sudah selesai. Kita tambahkan DNS server di masing-masing PC. 192.168.200.254. Di sini juga kita tambahkan 192.168.200.254. Oke, baik, selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian ping dari komputer PC 0. Ini kita ubah namanya ya, PC 0 ini. Ini PC 1. Ping dari komputer PC 0 ke ping ke PC 1. Pastikan PC 0 bisa dan PC 1 harus terhubung. Oke, baik, kita lakukan ping dengan simpel PDU saja. Oke, masih belum berhasil, kita cek dahulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk tugas 3-nya tadi ada sedikit kendala karena kan dari PC 1 belum bisa mengakses ke ilkom.com. Ternyata setelah saya cek kembali pada server ilkom.com di sini, itu untuk default gateway-nya belum saya masukkan dan DNS servernya belum saya tambahkan ya. Serta di server DNS-nya juga sama seperti itu. Untuk default gateway-nya belum saya tambahkan. Dan juga di server pendil.com kasusnya juga sama. Di sini untuk default gateway belum saya masukkan dan DNS server belum saya masukkan. Untuk selanjutnya, setelah saya cek kembali di sini, harusnya kita sudah bisa ping dari PC 1 ke ilkom.com. Kita coba akses dari PC 1 ke ilkom.com. Oke, kita akan lakukan pengujian dari PC 1 ke browsernya ke ilkom.com. Oke, kita berhasil untuk mengakses ilkom.com dari PC 1. Sekarang kita lakukan pengetesan di PC 0 untuk akses ke pendil.com. Oke, baik, berhasil. Jadi kita selesai untuk mengerjakan soal di tugas 3 ini dengan sukses semuanya. Oke, baik, sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.